Penglihatan yang diberikan sama saya, pedang roh turun di tempat ini. Amen. Sekali lagi pedang roh bicara memisahkan mana kehendak daging, mana kehendak roh. Izinkan pedang roh ini bekerja dalam batinmu, dalam rohani, supaya ketepatan dimunculkan padamu. Memberkatimu dalam nama Yesus, supaya tidak ada satupun yang hilang arah, supaya tidak ada satupun yang sombong rohani, tapi berbakat dengan apa yang Tuhan mau. Bicara atas umat, bicara atas umat, di dalam nama Yesus. Mau percaya sesuatu yang ilahi terjadi sejak malam ini, sejak malam. Kehidupan roh terjadi. Dalam nama Yesus, memberkati juga dalam perjalanan, sertai tibakan di sini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan untuk bilang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, pengumumannya ada ya. Besok sebetulnya saya juga undang Anda untuk doa sama-sama. Kalau bisa di Simpruk ya. Simpruk jam, ya betul lagi ya. Di Simpruk jam, oh ya sudah, puji Tuhan. Rabu jam 7. Saya akan ajarkan Anda bagaimana hidup dalam urapan Tuhan. Tapi ada doa juga di sana. Nah, saudara, Roh Kudus bicara sama saya malam ini buat kita semua. Coba Anda buka 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal 10. Saya minta Anda langsung lihat ayat yang ke 6. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke 6. Ya, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Sudah dapat katakan amin? Ya. Mari baca sama-sama 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Yang keras 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan penuh bersama-sama dengan mereka dan apa? Dan saya kata berubah jadi manusia lain. Tuhan bicara sama saya hal yang kadang-kadang artinya begini, saudara. Perhatikan saya ke depan. Saudara, jadi urapan Tuhan itu turun atas seseorang dan mengubah dia jadi manusia beda. Muka tetap sama, tapi berbeda cara bertindak. Setuju kan? Jadi jangan Anda begini, saudara. Ini kelirunya. Anda jangan berpikir langsung merubah manusia lain, jalanmu jadi berbeda, tetap sama. Kulitmu mendadak yang putih jadi hitam, tidak sama tetap putih. Atau yang hitam jadi putih langsung, tidak sama, tetap sama. Ya, tetap sama. Cuman beda dalam spirit, dalam roh. Lah anak Tuhan kadang-kadang tidak nangkep yang ini, saudara. Ini yang bahaya. Saudara ngerti? Perhatikan saya ke depan. Waktu Daud diurapi, lihat saya, supaya Anda paham. Dia jadi orang biasa, menjadi orang yang berbeda, jadi manusia lain. Setuju katakan amin? Tapi lihat pertempurannya jadi meningkat, saudara. Yang biasa dia lawan singa, mendadak lawan siapa? Jadi saya minta Anda paham. Tadi Tuhan ngomong sama saya gini, kamu harus ngomong ini malam ini. Jadi manusia yang berbeda adalah begini, saudara. Cara peperangan dan cara bertempurmu mulai malam ini mendadak dibuat Tuhan beda. Suka apa tidak? Masalahnya terletak di hatimu. Siap apa enggak? Harusnya apa? Harusnya siap. Nyatanya apa? Komplain sama Tuhan kadang-kadang, Tuhan kok masalah tambah nambah. Sebetulnya karena untuk different, berubah menjadi manusia berbeda. Cara pacaranmu berbeda, cara Anda membina rumah tangga berbeda, karena urapan di atasnya. Cara melayanimu berbeda, bukan karena skillmu lagi, tapi oleh karena urapan di dalam dirimu. Setuju katakan amin? Dan yang paling penting, cara doamu berbeda, bukan karena hafal Alkitab, tapi karena Roh Kudus kasih tema. Itu beda. Jadi manusia berbeda. Cuma masalahnya, dengar saya baik-baik. Begitu Daud dalam urapan Tuhan, dia ada sombongnya sebetulnya. Sombongnya Daud kenapa, saudara? Muat tidak? Ini saya minta Anda paham sedikit. Perhatikan saya ke depan, supaya Anda paham. Roh itu berubah, tapi daging itu kadang-kadang susah ngikuti. Contoh waktu dia bilang tentang pertempuran sama Goliat, dia bertanya begini. Pada waktu orang-orang ngomong siapa bisa mengalahkan Goliat, akan jadi menantu siapa? Siapa? Saul. Dan bukan hanya
itu. Bukan hanya jadi menantu Saul, tapi dia akan dapat bagian harta istana dan sebagainya. Saya tanya, menggiurkan apa enggak? Jujur. Lihat saya, urapan ditawari sesuatu yang menggiurkan itu bisa berbeda hati. Daud tidak tanya sekali, Ustaz. Dia tanya berkali-kali. Pada waktu kakaknya usir dia untuk pulang, dia tanya lagi dan jawabannya sama. Sudah tahu, kadang-kadang kita ngomong roh, tapi ternyata setelah daging ini dominan. Nah, di sini nggak ada kok, sini baik-baik. Amin. Kita bicara urapan, tapi ternyata daging ini masih tanya hadiahnya apa? Apa reward waktu aku melayani? A different man. Jadi manusia berbeda. Contoh paling gampang. Saya kemarin bilang begini, cara melipat gandakan dalam Tuhan adalah begini. Perhatikan saya ke depan supaya Anda paham. Sudah tahu 5 roti sama berapa? 2 ikan. Main di Jogja sudah dengar, 5 roti 2 ikan. Perhatikan baik-baik. Yesus bertanya pada Filipus. Orang, lihat saya supaya Anda paham. Orang-orang ini ikut aku, Ustaz. Lalu dia bilang, bagaimana mereka makan? Jadi yang mikirin makan kita itu Yesus apa siapa? Kurang kenceng. Jadi kalau kamu melayani, gak usah pikir makan dong, setuju? Nggak ada yang kata lo. Harusnya. Karena Tuhan ngomong, mereka itu berhari-hari tanpa lapar. Tadi Tuhan ngomong sama saya di hotel soal Musa. Bagaimana tidak pada Bang? Kalau Anda dapat bertemu sering intim sama Tuhan, mukamu akan bercahaya. Jadi orang kalau dekat sama Tuhan nggak ada mukanya takut-takut, itu nggak ada, saudara. Percaya saya. Bukan karena make up, nggak bisa. Itu karena penampilan fisik. Tapi oleh karena yang inner di dalam. Ada amin? Karena mukanya bercahaya, ditutupi. Bukan satu yang dibuat-buat. Bukan matanya diketip-ketipin gini Musa. Bukan. Tapi oleh karena dia sering ketemu Tuhan. Makanya orang kalau sering ketemu Tuhan itu mukanya enak dilihat. Setuju? Katakan dulu. Ada yang ngomong, Pak, saya lihat mukamu kok emosi terus ya. Itu perlu dipertanyakan, saudara. Ada amin. Ada yang ngomong, Pak, saya lihat mukamu kok suka sedih. Itu harus perlu dipertanyakan. Jadi pertemuan bersama Tuhan bisa dinilai bisa. Nah, perhatikan saya ke depan. Saudara perhatikan, Musa sering ketemu dan mukanya bercahaya. Saudara ngerti 5 roti 2 ikan juga sama, saudara. Dia tanya, Yesus tanya sama Filipus. Itu yang saya kemarin ngomong, saudara. Yesus itu suka bertanya sama orang dewasa rohani. Jadi saya minta Anda reminded ini. Semakin Anda intim sama Tuhan, semakin suka ditanyai Tuhan. Setuju katakan amin? Susah apa gampang? Gampang. Jawabin di rumah masing-masing ya. Karena semakin Anda intim sama Tuhan, semakin banyak ditanyai Tuhan. Karena begini Tuhan, sebenarnya Yesus tahu apa yang dilakukan, tapi dia akan testing orang-orangnya. Kamu salah bertindak, dia akan ngerti. Ternyata levelmu sekian. Kamu tepat pertindakanmu, levelmu ditambah. Maka dia bertanya, orang begini banyak, bagaimana mereka makan? Sebetulnya kalau Anda fokus sama Tuhan, saudara, nggak usah khawatir soal sandang pangan, nggak usah khawatir. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Percaya katakan amin. Kurang keras. Nggak usah khawatir. Yang mikirin makan minummu siapa? Tapi kita harus korban nggak? Korbannya apa? 5 roti. 5 roti. Ada amin? Lihat saya ke depan, tak ajar. Sampai percaya Anda diberkati berlimpah setelah malam ini. Nek dia tanyain berkat berlimpah, pasti Anda akan tahu. Pasti. Tapi lihat ya, caranya adalah begini. Perhatikan, kita harus niru Yesus lakukan. Nanti kita akan kembalikan di firman. Perhatikan baik-baik. Tak ajari. Pertama Anda harus ucap syukur. Seringkali Tuhan akan bicara sama kamu sebelum melipat gandaanmu. Pertama dia akan bicara dari perkara kecil dulu. Apa yang kamu punya yang habis-habisan, itu yang harus kamu serahkan. Tapi ingat, harus pertama ucap syukur. Yang kedua yang Yesus lakukan, dipecah. Sudah tinggal sedikit, jangan kamu simpan, malah habis. Belajar nekat sedikit. Setuju? Dan itu
Jangan ngomong Sukarwa, gampang. Bagi. Alkitab mencatat begini, mereka makan sebanyak ini, anehnya kalau ikut Tuhan, sebanyak yang mereka kehendaki, bukan yang Tuhan mau. Anda harus belajar, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi waktu dipecah, kamu makan sampai muntah sekalipun, Tuhan akan kasih. Jadi sebanyak yang kamu mau. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Ada amin? No limit, tanpa batasan. Tapi dengar, kalau dikumpulkan sisa berapa? Hah? 2? Bukan 2 bakul, 12. Lebih apa kurang? Laki-laki ini ada jumlah berapa? Wanitanya suami istri 10.000, belum anak-anak. Saya sering ngomong, belum yang suka bungkus itu lebih repot. Ya, ini orang yang datang ini malam baik-baik. Anda jangan heran, meskipun urapan, meskipun kebaktian nempelnya di tempat meja makan, jangan salah. Belum yang bungkus. Total itu mungkin bisa 20.000 lah. Perhatikan saya baik-baik. Hanya modal 5 roti dan berapa? Bisa lebih. Itu namanya mujizat yang tidak bisa dinalar. Ada amin? Ada amin? Tapi dengar baik-baik ya. Kita mencatat, begitu Yesus pulang, mereka ketemu lagi Yesus. Sudah tahu? Mereka ngomong begini, Yesus, kapan? Mereka bilang begini, Rabi, bila mana engkau datang? Kita cari engkau, kita haus akan engkau. Ternyata saudara tahu Yesus ngomong apa? Satu hal yang kadang-kadang mengherankan. Saya minta Anda konsen dulu. Yesus ngomong apa? Kamu cari aku. Ini penyesatannya. Bukan karena tanda-tanda. Tapi kamu cari aku karena kamu makan roti dan kenyang. Jadi anak Tuhan itu nyari rotinya. Itu sesatnya. Jadi diam. Ini yang membuat roti bukan salah kamu loh. Tapi ternyata kita cari Tuhan itu roti dan kenyang, bukan cara melipat gandakannya. Itu kelirunya. Anda harus koreksi dulu. Makanya sebelum saya berangkat ke Bali kemarin, ke mesin Bali, Tuhan panggil saya dan bilang begini, mulai hari ini aku butuh orang militan. Saya udah curiga dengan Tuhan ngomong. Saya bilang gini, kenapa kau bicara militan Tuhan? Lalu Tuhan ngomong sama saya apa? Banyak anakku sudah tidak fokus kembali. Sudah tidak fokus. Rotinya yang dicari. Saya suka begini, untung karpet lah. Ini kalau baru tackle bunyi. Itu yang membuat kamu tidak bisa bertahan di uji Tuhan. Karena anak Tuhan sudah, katanya rohani Tuhan. Yesus, aku cari kau. Kapan datang Tuhan? Langsung Tuhan tembak hatinya. Kamu kesini cari roti dan makan kenyang. Bukan tanda-tandanya. Itu yang membuat anak Tuhan akhirnya jadi murtad rame-rame. Saya nggak marah-marah, tapi negor. Ada amin. Itu yang membuat doamu beda. Not the another man, bukan lagi manusia lain, tapi balik manusia lama. Sehingga akhirnya kita mencatat banyak orang jual hak kesulungan. Saya percaya sama Tuhan, Anda fokus sama Tuhan, masalahmu kelar, saya percaya. Tapi ini firman, revelation buat kamu. Ternyata yang katanya rohani, Tuhan tembak. Akhirnya makanya Tuhan tambahkan di ayat berikutnya ngomong apa? Bekerjalah untuk roti yang kekal. Ada amin. Kadang-kadang kita salah motivasi, kita bilang, Yesus aku butuh engkau, langsung Tuhan tembak hatinya. Kamu cari aku karena roti kan? Nggak bisa tipu Tuhan. Siapa yang percaya diberkati? Fokusmu bukan rotinya. Malam ini cara melipat gandakannya itu saja. Makanya banyak Tuhan melihat saya ke depan. Dulu diberkati, mendadak diizinkan Tuhan stop. Kenapa?
hatimu arahnya berbeda. Hatimu arahnya berbeda. Akhirnya banyak anak ngomong, dulu saya doa dijawab, sekarang susah. Kelirumu adalah hatimu salah arah. Itu yang membuat penyesatan terjadi. Ada amin. Saya waktu dulu disuruh Tuhan beli tanah, saudara. Di kamar mandi Tuhan ngomong sama saya gini, keluar dari mandi, aku bicara sama kamu. Udah oke Tuhan. Saya mandi bentar. Di hotel itu saya mau khotbah, tapi Tuhan bicara, semua uang simpenanmu berikan padaku. Saya bilang, transfer kemana Tuhan? Tuhan tunjukkan tempatnya. Saya berikan. Ciri orang mengalami pergandaan kadang-kadang harus sacrifice di sini. Kenapa? Ujiannya lihat saya supaya Anda paham. Maka saya bilang beberapa waktu yang lalu, kamu akan lihat banyak hamba Tuhan jatuh, ada yang di penjara. Ujiannya di mana? Ini apa ya? Kehidupan. Saudara, kemarin di Jogja saya kasih tumpang tangan, ada Rudi, ada istrinya. Kenapa? Karena capek. Bukan capek apa, tapi capek bukan roh, bukan. Saya capek roh nggak capek, tapi fisiknya drop terus, hampir pingsan. Nah, kemarin di Surabaya pun, maaf orang Surabaya juga ada ya. Ini di Surabaya ada datang kemarin? Nggak ada lagi. Saya tolak, saudara, saya nggak bisa. Karena saya drop gitu, banyak orang begitu ya, saya nggak bisa. Saya harus bilang, habis itu pagi harus ke Semarang. Sampai sekarang dari Palembang, dari pagi, sekarang di CP. Tapi dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Kalau hatimu berubah arah, hanya rotinya yang kamu kejar, bukan Yesusnya kamu kejar. Itu mendukakan Roh Kudus apa tidak? Anda nangkap pesan Tuhan pagi ini, malam ini, Anda lagi. Kadang-kadang kita ngomong, Rabi, bila mana engkau datang? Rabi, aku cinta engkau. Langsung Tuhan tembak, alah, palsu kamu, matang. Bukannya Yesus itu nggak seperti saya angker begini, saudara. Bukan Yesus itu penuh kasih, saudara. Enaknya itu ditegur rasanya lembut, kalau saya negur rasanya puyeng. Dan another man, manusia lain. Ada amin. Alkitab mencatat begini loh. Dikumpulkan 12 bakul. Alkitab mencatat sisa-sisa tidak ada, saudara. Dikumpulkan sisa. Kenapa sisa dikumpulkan? Ini saya kemarin ngomong Revelation-nya. Dulu kalau kita nggak ada duit, uang 1000 itu berharga, betul apa enggak? Apalagi kepepet 1000, di kolong dicariin sampai basah rokok bersyukur apa. Kalau ketemu, wah seneng. Tapi begitu sudah mulai blessing 1000 hilang. Nah itu yang buat Tuhan ngomong, oh kamu ini sombong. 1000 hati-hati. 1 M nggak ada 1000 nggak 1 M. Ya benar. Karena duit recehan dikumpulin dalam nama Yesus. Kalian cat itu penuh recehan, tukar. Begitu sudah diberkati. Nah, begitu itu hati-hati. Saya percaya kalau dari tempat ini ambil sapu cari di kolong jembatan. Siapa tahu ketemu cek. Nah, lihat saya ke depan. Yesus ngomong begini, kamu cari aku karena rotinya. Itu salah. Pada waktu Yesus ngomong sama saya, aku butuh orang militan. Saya bilang, aduh, bahaya. Bahaya apa? Sejak Tuhan ngomong, percaya saya, saudara, fire blessing akan dipacu dengan paksa. Kalau kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, bukan mau Tuhan, ditinggal. Makanya firman Tuhan malam ini, kamu cari Yesus karena roti makan kenyang atau caranya? Kalau kembali ke 1 Samuel pasal 10, saya baca sekali lagi ayat yang ke-6. Semua lihat sama-sama supaya Anda dapat revelation dan ingat, cara pikirmu harus berubah.
maka Spirit of God, Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan apa? Katakan kepenuhan. Penuh. Bersama-sama dengan mereka dan apa? Transform atau berubah menjadi apa? Lihat saya depan. Kalau Anda berubah jadi manusia lain, berarti cara mikirmu, cara doamu, cara kerjamu akan dipaksa Tuhan jadi beda. Masalah mau tidak? Kalau saya sih mau, saya bosan gini saudara. Saya tidak mau dengan kejenuhan, kebosanan tidak boleh. Karena dalam Tuhan Roh Allah itu menghidupkan. Every day selalu baru. Tepuk tangan bagi Yesus. Tidak boleh jenuh. Ada amin? Dan Anda tidak boleh meratap dalam perkara yang sama. Jangan buru-buru. Anda harus doa minta pembaharuan pikiran rohmu. Amin. Amin. Meskipun akhirnya saya bisa beli tanah dan saya sudah meteraikan, saya urapi semua, saudara. Tapi Tuhan juga ngomong tanah itu berikan buat sekolah di sampingnya. Ya, saya kasihkan. Karena hidup banyak sekali. Nah, saudara saya tanya, supaya Anda paham. Coba Anda lihat, mundur sebentar. 1 Samuel pasal 9. 1 Samuel pasal 9 dikatakan begini, ayat yang pertama. Ya, sebelum dia berubah menjadi manusia lain, Anda harus tahu proses. Ada seorang dari daerah Binyamin, namanya Kis bin Abiel bin Sero bin, namanya panjang Bekorat bin Afia, seorang suku Binyamin, seorang yang berada. Ayat 2, saudara baca sama-sama. Punya anak. Namanya siapa? Saul. Terus tidak ada seorang pun yang lebih elok daripadanya. Terus atas yang lebih tinggi dari lebih tinggi. Lihat saya, dari perawatan dia sudah memenuhi kriteria, tapi roh bukan. Anda perlu paham, Samuel sempat ketipu. Sepeka itu dia bisa melihat orang lain dipikir jadi raja, ternyata Tuhan bukan lihat penampakan luar, tapi lihat dalam. Nanti katakan amin. Ada Tuhan pilih Daud. Ya, jadi saya minta Anda paham, secara penampakan luar dia bagus. Ayat yang ketiga, Kis ayah Saul itu kehilangan apa? Jadi saya minta Anda lihat saya supaya paham. Sebelum dia jadi orang raja, lihat, keledainya hilang dulu. Halo? Susah apa kamu? Waktu sahabat langsung tetap susah. Loh, itu jujur, kadang-kadang kan antara ngomong Alkitab mencatat Anda, saya minta Anda paham. Orang jadi manusia berbeda, itu ada hal yang kadang-kadang diizinkan Tuhan. Saya harus ngomong kebenaran. Keledai-keledainya hilang. Nah, saya baca supaya Anda pandangnya agak hilang. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betina. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ayat yang keempat, sekarang saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus Salisa, tetapi tidak menemuinya. Terus Sahalim, tetapi keledai-keledai tidak ada. Terus ada harga yang dibayar gak? Ada. Saya baca lebih lanjut supaya Anda dibuka dan diberikan reminder dari Tuhan tadi. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul pada bujang yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Ayat berikutnya saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. yang dikatakannya Pasti ini mantap saudara Nabi ini. Terus marilah kita pergi. Mungkin dia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Jawab Saul kepada bujangnya, tetapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis.
Dan tidak ada pemberian yang dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ayat berikutnya saudara baca 1, 2, 3. Masih ada padaku seperempat sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Terus supaya memberitahu kepada kita tentang perjalanan. Saudara lihat saya ke depan. Jadi memberi itu juga hal yang wajar, cuma tidak harus ya. Amin. Kalau Anda ngomong, saya mau tanya sama hamba Tuhan ini, tapi saya nggak punya apa-apa ya. Jangan Anda minder, saudara. Jangan Anda nyariin merampok sana sini. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, saudara. Ada amin. Pemberi pun juga tidak. Jadi Anda jangan berpikir gini, pemberianmu semakin besar semakin tajam, itu keliru, sesat itu. Gua kasih cincin permata lah, pasti tajam itu. Pak Nabi, ini cincin permata saya tabur. Tuhan ngomong apa buat hidup saya? Tajam, sampai di mana buang air kecil tahu. Pak Nabi, saya cuma bawa roti dari Alfamart sampai Indomaret. Terus Tuhan buat hidup saya apa? Kamu itu susah. Enggak, di Indonesia enggak ada, di luar negeri enggak ada. Itu hanya khayalan saya. Ada amin? Khayalan yang memang terjadi, saya ngomong jujur, dulu teman saya pelayanan, ada hamba Tuhan, saya nggak usah ngomong namanya lah, tapi ya dari luar negeri. Pada waktu seminar, anak saya ini, teman saya ini orang pelayanan sudah lama, cuman bawa dia nggak bawa apa-apa, saudara. Dia cuma tahu-tahu duduk di samping dan dia cuma selesai orang didoakan, dia cuma tanya sama Nabi, dia bilang, nasib saya bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya bahasa Inggris kan? Oh, I don't know. Dia mundur ke belakang, ada orang cewek datang bawa amplop, tanya perkataan yang sama. Dijawab, itu mungkin ada topnya, semua luar biasa. Dijawab, makanya dia kaget. Dahsyat Nabi. Bunda orangnya nggak ada, kok. Dikasih depannya dikasih, karena dia kan suruh minggir. Nah ini langsung kasih amplop, dijawab. Pertanyaannya sama persis. Nah ini Saul mengalami problema. Aku tak punya apa-apa, tapi untung bujang ngomong, aku ada seperempat sikal. Meskipun bukan keharusan, ingat tuh, bukan keharusan. Setuju katakan amin? Ada amin? Cuma jangan merepotkan Nabi, setuju katakan? Ngerti merepotkannya? Saya ini sering ditanyain, kalau orang tanya ini, bukan sekali, katanya kan cuma pertanyaan cuma sekali. Pak Nabi saya cuma tanya sekali. Apa yang harus saya lakukan supaya rumah saya laku? Saya ngomong gampang, sepakat sama istriku. Karena dia Tuhan ngomong tidak sepakat. Oke. Lalu lah katanya sekali. Tanya lagi saudara, gue udah beruntung. Saya bilang lagi ini kapan selesai? Ya karena bukan satu orang. Nah oke, saya nggak bahas ke sana. Nanti jangan ada pikir, Pak Nabi terima kasih ya. Ini tolong diterima, enggak salah. Ya harus murni. Tuhan mau datang kedua, lebih baik pilih surga. Tepuk tangan bagi Yesus ya. Dia pilih surga. Nah saudara perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Saya rasa ini panjang, tapi saya percaya ini boleh Anda dapat rema dari 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, maka mari kita pergi kepada pelihat. Sebab Nabi itu sekarang disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah seorang pada bujangnya itu, semua terkonsen, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergi mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah lihat 11 saudara. Ketika mereka naik jalan pendakian di kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis, pelihat ada di sini atau Nabi ada di sini? 12. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, bersimak, ya ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan apa? Korban untuk orang banyak di Bukit pada hari ini. Nah sekarang Anda baca ayat yang 13, 1, 2, 3. Sebab sebelum apa?
Pergilah sekarang. Terus sebab kamu segera. Ayat berikutnya sama-sama 1, 2, 3. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, dan ini nabinya bernama siapa? Samuel. Terus saya minta Anda sudah perhatikan ciri Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan telah apa? Menyatakan kepada Samuel sehari apa? Saya tanya dalam kasih Yesus, lihat saya ke depan dan Anda jawab dalam roh. Itu kehilangan keledai diizinkan Tuhan apa tidak? Ya. Setuju kan? Ngomel apa enggak kira-kira? Halo? Ya, tadi Anda siapa yang percaya keledai hilang keledai hilang itu diizinkan Tuhan? Angkat tangan. Amin. Ada amin. Tapi saudara, ini namanya prophetic vision. Perhatikan saya ke depan. Keledai hilang tujuannya adalah supaya Saul, perhatikan, diurapi jadi apa? Kurang keras. Jadi saya tanya, kehilangan sama dapat berkatnya banding jauh gak? Sampai percaya terima katakan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Percaya katakan amin. Tapi saya tanya, di awal diizinkan hilang, tidak dikembalikan. Pusing gak? Pusing. Itu makan istri kalau bisa nggak usah digoreng, daging mentah. Ayo, lihat saya. Keledai hilang, saya mau tutup. Keledai hilang, ketemu Samuel. Jadi semestinya supaya saudara ngerti, apapun yang dianggap berharga bagimu, Tuhan izinkan pergi daripadamu, baik dengan paksa atau dengan tidak. Sebenarnya suatu prophetic vision yang harus terkena padamu itu namanya dipaksa oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dipaksa. Kalau dipaksa sakit apa enggak? Sakit. Dulu saya KKR, ya, yang datang itu saudara haleluya. Termasuk ada peliput dari koran, koran rohani, saya nggak tahu apa namanya, tapi dari Jawa Pos. Datang untuk meliput. Dulu ya, sebelum saya married. Saya tahu yang datang 12.000 orang. Andolnya hilang kabel. Jadi berapa? 12 orang. Gedung yang gede yang kita sewa. Jadi saya minta Anda paham. Saya ini ngalami semua proses Tuhan. Sudah tahu yang bikin sengsara, tepukan daripada peliput berita ini. Tepukannya itu pelan tapi bikin hantaman di hati orang. Tepukannya begini. Tetap semangat Pak ya. Gimana gak semangat lah? Anda boleh lihat, Anda boleh imagine it. Wah datang banyak. Saya korolas 12 pun ngantuk-ngantukan. Gimana Anda bisa melawan kenyataan sama iman? Itu perjuangan loh, betul enggak? Dan gimana Anda bisa khotbah yang kita berpikir banyak begitu naik mimbar 12 orang. Kalau nggak kuat roh, kamu akan ngomong, mari kita tutup. Ayo, saya ngalami. Jadi Anda jangan berpikir saya mimpin banyak kota karena nggak ngalamin begini. Ini testing dari Tuhan. Orang kalau nggak kuat iman, nggak punya prophetic vision, langsung akan ngomong, gua berhenti jadi hamba Tuhan. Tensin gue, betul apa tidak? Yang datang sekian, cerita banyak orang, gimana kakakmu sukses? Jawabannya apa? Biasanya akan ngomong gini, ya sukses dan tidak terserah Tuhan. Ini jawaban tengah-tengah. 12 orang Bapak Ibu, gedungnya besar, 12 orang nangkring di depan gua. Kok apa? Saya lupa khotbah saya sampai, saya nggak konsen. Tapi yang pasti ada pelepasan.
12 orang gua sikat semua, kelompok semua. Nah itu pelampiasan apa enggak gua nggak ngerti. Setan keluar. Keluar semua. 12 orang. Saya diliput sama, mereka tidak meliput. Mereka datang nggak meliput, foto pun tidak. 12 orang di foto apanya? Dibiarin ini. Selesai saya khotbah, doakan itu lumayan jam-jaman. 12 orang, 1 orang. Saya ditepuk pundak saya itu. Tetap semangat Pak. Dia langsung meluyur pulang itu. Saya kasih tahu dalam kasih Yesus. Kalau saya nggak punya prophetic vision dari Tuhan, ambrol. Kehilangan pertama justru membuat engkau dalam prophetic vision masuk yang besar. Pilihannya tergantung kamu, mau apa tidak. Mau apa tidak kehilangan yang pertama. Ketua FEBDESI Palembang suaminya sudah meninggal bulan lalu. Dia tidak punya anak. Namanya Bu Sarah, suami meninggal. Saya ingat jam 2 pagi dia telepon. Dia bilang, suami saya ini bagaimana? Saya cuma ngomong sama Tuhan. 2 hal Tuhan. Kalau saya doa profetik itu masuk ruang Maha Kudus langsung. Saya cuma gini, 2 hal Tuhan. Kalau kau sembuhkan sekalian. Kalau enggak Tuhan, panggil pulang. Dan kalimatnya jangan minta doakan saya orang sakit, amin. Kalau enggak panggil pulang. Saya ngomong sama istrinya, katanya juga penyerahan. Sebentar lagi suamimu berangkat. Betulan saudara. Dalam saya waktu dia tutup telepon, sekitar 10 menit, 5 menit mungkin. Ponakannya kabari saya, Om, namanya Pak Jeffrey, sudah berangkat. Saya bilang, puji Tuhan, kena cancer. Saya cuma ngomong sama istrinya, kemarin saya besi Palembang, saya ngomong, 1 hal, pertama kebiasaan akan berubah. Saya harus jujur, sebagai Nabi saya kebiasaan akan berubah. Biasa berdua akan sendirian. Kita boleh ngomong Yesus pengganti suami, amin, tapi realita yang dihadapi, alone. Dan kau harus berkali pikiran, a different man, jadi manusia beda. Pelayanan sendiri sampai kamu pulang. Tapi suamimu di surga. Nah ini loh, dengar ya. Ada yang ngomong begini kemarin, Pak, saya lihat suaminya jalan-jalan di rumah ini. Bener apa enggak? Kadang-kadang itu ada yang rotok nyeleneh, saya tuh mau ngomong itu sungkan, tapi ya saya lihat, suami lagi jalan-jalan, mampir ke rumah kita mau bikinin minum. Haleluya. Saya ngomong itu bukan suaminya, itu setan yang menyerupai dia. Saya kasih tahu ya, perbedaan orang kok dalam Tuhan. Perhatikan saya baik-baik. Dulu tahun sekian ada yang namanya Sheila. Sheila ini meninggal. Sheila ini adik, ya dia nggak ada lagi. Sheila ini adik daripada anak rohani saya. Anak rohani saya akhirnya pelayanan juga di JPCC sama Sydney Muidi waktu itu. Sheila ini meninggal waktu itu ya, umur 19 tahun, saya lupa, saya takut ngomong salah, 19 tahun mungkin. Karena overdosis, meninggal yang cancer itu sudah disiapkan, enak sekali, kita sudah prepare hati. Yang susah meninggal tiba-tiba dan overdosis. Saya tepat waktu yang bersama, 1:30 saya ditelepon. Saya ke rumah sakit, itu Sheila sudah berbusa. Sampai di koran dan TV muncul, jangan ada Sheila yang lain. Karena dia diinjek sama pacarnya sampai overdosis, sama-sama orang Kristen. Saya lihat kakaknya seorang yang rohani, cewek juga, sujud di depan Sheila ini. Dia doa profetik supaya dibangkitkan. Tapi ternyata memang saya tepuk pundaknya, saya bilang, Sheila sudah berangkat. Tidak, itu repot kalau. Tapi sudah meninggal overdosis, pasti busa. Yang susah, saya ngomong jujur di depan Anda, yang susah adalah ngomong orang tuanya. Kenapa? Laporan pacarnya, karena pacar langsung pergi, Sheila masih hidup, itu susah ngomong. Ternyata dokter ngomong sama saya,
Sheila digonceng motor itu sudah meninggal karena diapit 2 cowok di tangan. Saya ingat saya yang telepon, jadi hamba Tuhan itu harus juga dewasa rohani dan bisa menangani masalah. Saya telepon orang tuanya berpikir Sheila itu is fine, hanya di ICU. Saya ngomong begini, tante, dia ngomong, gimana Sheila? Ngomong gak gampang. Meskipun ada bahasa roh, yura lama-lama guys, gak ngerti, dia butuh bahasa Indonesia. Di ujung sana, dia bilang, gimana Sheila? Saya bilang, maaf tante, Sheila sudah pergi. Pingsan. Yang karena ini dimakan orang lain. Kan saya dengar orang jatuh kan. Gimana? Pingsan. Dan agak rumit ya. Dia punya paman jaksa terkenal. Datang ke rumah sakit sama ajudannya. Hampir ribut. Saya bilang jangan ribut. Biar polisi yang tangani. Jadi nabi saya nangani ini repot saudara. Tapi ingat, saya masih ingat. Saya ngomong jujur buat kamu. Saya ini hamba Tuhan. Saya doa di depan jenazah. Saya doa saya nggak begini. Maaf saudara. Saya jujur. Saya nggak doa begini. Terima kasih Tuhan. Sheila sudah surga. Enggak, percaya saya. Di depan banyak orang. Saya cuma ngomong gini. Jangan ada yang seperti ini. Maaf ya, Anda boleh bisa membawa diri, tapi saya nggak bisa. Saya orangnya lempeng. Overdosis. Sejak itu masuk orang ditangkap semua. Saya ingat berapa orang ditangkap? 8 orang atau 12 orang. Termasuk teman-temannya karena pesta rame-rame. Saudara bisa ngerti dari manusia berbeda, manusia lain dalam urapan bisa transform mati overdosis. Itu yang terjadi juga buat kamu. Dulu jadi orang yang beda, baru ternyata karena pergumulan, oleh karena banyak nego, oleh karena banyak macam-macam, hatimu bisa berubah kembali ke manusia lama, caramu kembali ke manusia lama, mati ya kita. Sudah tahu? Ya ini kasusnya sudah selesai. Polisi tangkap bla 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 bla. Hukum berapa tahun bla. Ada yang sampai mimpi, temannya mimpi datangi Sheila di penjara. Saya percaya itu bukan, tapi saya tanya. Ada yang bilang, arwahnya gentayangan. Saya bilang, no. Zaman itu ada hamba Tuhan juga, seorang leader terkenal, gereja besar. Maaf ya kalau ada pacaran tempat ini. Saya minta maaf. Meninggal bunuh diri karena putus pacaran. Jadi Anda kalau ngomong orang rohani itu kelihatan nanti waktu terakhir. Ngerti kata kenapa? Gak ada suara, kok tekan? Muka saya serem. Meninggal gantung diri, lidah keluar. Kenapa? Diputus pacar. Jangan-jangan main musiknya ini pernah ngerti semua. Tapi saya ngomong jujur, a different man bisa jadi daging. Sama seperti Yesus ngomong, kamu cari aku karena kamu ngomong roti dan makan sampai kenyang. Itu motivasimu, itu yang membuat kamu sesat. Keliru. Kamu cari Yesus sebenarnya. Kerajaan surga yang besar pasti semua akan dilipatkan lagi. Saya nggak marah-marah saudara, tapi minimal saya negur kamu. Kalau kamu cari Yesus supaya betul mujizatnya, sebenarnya mujizat itu gampang terjadi. Setuju kan? Gampang tapi hatimu yang Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan bisa ngomong, alah kamu. Saya ada zaman kudus ya. Saya ingat saya masih dulu ya, saya pegang rokok. Saya perokok berat. Saya peminum berat. Perokok berat, peminum berat. Kacau itu, tapi tidak mainan cewek, kas. Gentleman, no. Suka berantem.
Meskipun bukan masalah saya bela orang lain. Ya, mungkin pingsan ini sama. Tapi dengar baik-baik, saudara. Saya beli souvenir rokok itu banyak. Begitu kenal Yesus, saya kasih tahu caranya. A different man. Mendadak rokok itu berhenti total. Maka saya nggak percaya orang ngomong, Pak, saya akan berhenti tapi nyicil ya. Saya nggak percaya. Pak, saya mau berhenti selingkuh tapi saya cicil selingkuhan saya nggak percaya. Saya percaya kok berhenti sekali. Halo, Pak, saya berhenti narkoba tapi saya cicil Pak ya, pelan-pelan. Itu malah sebenarnya nggak berhenti. Pak, mata keranjang saya ini kadang-kadang ada keranjangnya, cicil pelan-pelan. Saya berhenti, selesai semua. Tuhan ngomong, bakar semua. Sudah tahu kenapa? Pada waktu saya masih pegang rokok nyala, saudara, saya kecapean tidur, saya kerja di Falas. Rokok nyala, Yesus muncul seperti Anda ini. Maka sampai sekarang saya ketemu Yesus seperti kamu ngomong sama saya. Yesus jalan kaki, bukan langsung tebus turun dari langit, tak jaga ini. Kenapa? Saya ini orang yang tidak percaya penglihatan. Tak kasih tahu. Saya ini orang yang dirubah Tuhan. Dari yang percaya penglihatan itu apa sih? Bahasa orang itu saya sering ledekin. Ala-ala apa ala-ala? Nanti tetap mereka terima. Coba, saya tipe pemikir. Coba, contoh ya, ditumpang tangan dulu. Ayo, come on. The speed of tongue. Ala-ala apa sih? Dijudul-judul gini, terima. Gak terima apa sih? Jujur. Saya kadang-kadang lihat samping saya kok bisa, wih terima, saya kok tetap aja. Nah sudah, saya ngomong. Yesus muncul, makanya saya bilang orang seperti saya ini Yesus sendiri harus muncul kali ini. Muncul, cuma ngomong gini loh, dalam keadaan rokok nyala. Saya cuma ngomong gini, Yesus ngomong gini, layani aku. Saya kaget lihat Yesus, saya kejar, hilang. Karena saya masih ingat peristiwa itu. Saya kembali rokok masih nyala. Langsung saya bilang, stop ini. Minum berhenti semua. Sudah tahu sejak itu, semua ini loh, Tuhan ngomong sama saya. Sejak kamu ketemu aku, pertama diajari, pertama yang harus kamu lawan, pergaulanmu dulu. Saya nggak tahu Alkitab, saudara. Karena ternyata Alkitab mencatat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman saya buka kafe, teman saya dulu buka kafe, saudara. Kafe sing haleluya, yang kurang ajar. Closing. Hari ini a different way. Saya minta Anda ngerti kata-kata. Dengar baik-baik. Semua berhenti. Bahkan rokok berhenti. Semua berhenti. Sejak itu Tuhan ngomong, aku akan training kamu sendiri dengan keras. Saya ngomong apa sama Tuhan? Deal. Begitu saya deal, saudara, motor hilang. Yesus baik gak? Baik. Keledai hilang jadi raja. Meskipun akhirnya murtad mati. Tapi saya gak seperti Saul. Saul kenapa? Karena dia lebih takut rakyat daripada takut Tuhan. Kalau kamu lebih takut sama orang daripada takut sama Tuhan, manusia lainmu akan geser. Sejak itu saya nggak juluki saya nabi, tapi orang lain yang ngomong, hamba kamu nabi. Jadi jangan juluki diri sendiri, sesat kamu nanti. Harus orang lain. Sudah tahu? Jadi hamba Tuhan, tiba Tuhan naik cepat, serat. Saya ingat saya khotbah di SMP, waktu itu Surabaya, SMP 17. Ngerti ya? Khotbah pertama kali Tuhan ngomong, nanti kamu akan hitung sampai 3. Saya bilang, hitung apa Tuhan? Hitung aja sampai 3. Wah, itu anak dari kelas berapa kan rame SMP dan ya. Kalau kamu khotbah di anak kecil itu susahnya apa? Suruh tenang, itu lebih susah. Cerewet, gitu, baik pria wanita, wah gitu. Jadi diam, guru agamanya bidat, orang bidat ngerti ya? Teolog, urapan ditentang. Tuhan ngomong, hitung sampai 3.
Saya bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua suruh berdiri, saya bilang, angkat kedua tanganmu. Lalu Tuhan ngomong, ingat ya, ngitungnya pun diajari Tuhan. Ya, pada waktu pas angkat, dan ajari. Pada waktu angkat tangan, Tuhan ngomong, jangan berhitung dulu, jadi repot saudara. Saya bilang, kapan Tuhan? Tunggu. Kadang-kadang anak Tuhan itu kadang-kadang gitu. Langsung Tuhan ngomong, sekarang. Saya ingat, 1. Ternyata hitungan pertama, orang itu sudah manifest. Anak-anak SMP, kecil-kecil banyak begitu Pak. 2, 3-nya Tuhan ngomong, jangan buru-buru masuk 3. Haleluya. Kenapa? Samping saya guru agama, ikut lihat gini, ini ngitung apa? Jadi saya minta Anda paham, kalau Anda masuk dalam profetik, bentroknya sama apa? Ini. Betul apa tidak? Tapi kalau kamu ingin dipakai Tuhan, tanggalkan manusia lama. Begitu Tuhan ngomong 3, ini oke, saya ngomong 3. Saya kasih tahu apa yang terjadi. Dengar baik-baik. Rebas. Itu baru pertama kali terjadi di sekolah. Dan hampir semua bahasa. Sudah tahu? Bukan itu saja. Tak kasih tahu ya. Sejak itu, saya datang ke sekolah itu, orang-orang jadi takut. Kenapa? Orang-orang Muslim di luar ikut terbang. Kalau sampai hari ini Anda sudah matikan ini, berarti kamu bukan lagi manusia berbeda. Kamu sudah manusia daging. Orang-orang Muslim di luar jatuh semua. Sampai heboh sekolah. Saudara tahu yang guru teologi ya? Lihat gini. Itu tidak bisa dihentikan. Bahkan orang lewat pun berbak. Siapa yang pengen begitu? Tertarik lagi apa Anda bosan sama itu? Salah kalau kamu bosan. Berarti kamu dagingmu dominan. Sampai hari ini. Makanya Yesus ngomong kemarin waktu muncul, dan Yesus ngomong gini, aku butuh orang militan di Vendese. Saya bilang, kenapa Tuhan kau ngomong gini? Mereka sudah beda fokus, rotinya dan kenyangnya yang dicari, bukan lagi kerajaan. Saya mengasihi kamu. Saya percaya kalau Anda cari Yesus nomor 1, semua mujizat yang paling susah bahkan jadi gampang. Amen. Tapi arah pikiran Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Amin. Saya harap Anda nangkep revelation. Mari bagi berdiri.